Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah atas karunia Allah yang memberikan kita kesempatan berkumpul di pagi hari ini, karena berkat Ustadzah Nabila Al-Haddad dan Ustadzah Amira Al-Haddad yang membuka tempatnya untuk kita semua menuntut ilmu, belajar, bahwa merupakan ini semua adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dan tidak lupa kita berterima kasih kepada Ustadzah Nabila, juga kepada Ustadzah Amira dan Habib Ja'far Al-Haddad, yang kita sama-sama doakan semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang, sehat, afiat di dalam ketaatan, dan mudah-mudahan insya Allah semua kebaikan yang dilakukan ini tentunya berharap besar kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita semua dan tentunya untuk mereka dan segenap keluarga baik yang telah berpulang insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kalau bicara tentang berdamai dengan diri, pertama kita perlu tahu dulu damai artinya apa. Karena hari ini banyak orang itu effort pengen belajar damai, tapi dia sendiri nggak pernah ngerti damai itu apa. Mereka seringkali mengejar tenang, tapi mereka lupa tenang itu apa. Banyak orang juga repot dan sibuk bicara ke sana ke sini untuk menjadi orang yang hidupnya seolah bahagia, tapi lagi-lagi banyak orang yang nggak tahu definisinya bahagia. Lalu kalau bicara hari ini berdamai dengan hati, apa sih arti damai? Damai itu arti lain adalah menerima. Arti lain dari kata damai itu menerima. Pernah lihat nggak seseorang lagi bertempur? Pernah lihat? Kamu nonton film perang, kubu yang satu dengan kubu yang satu sedang bertempur. Ketika mereka sedang bertempur, tiba-tiba keluarlah bendera putih. Itu artinya apa? Menyerah. Biasanya orang kalau udah nyerah, munculnya apa? Munculnya usai pertempurannya. Baik yang sedang berantemin kita atau kita yang sedang berantem sama dia, semuanya jadi selesai. Kita nih dalam hidup jangan nunggu kafan putih baru nyerah. Dari sekarang kibarin bendera putih di hadapan siapa? Bukan di hadapan musuh, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak hari ini yang lucu hidup tuh dalam fase yang unik. Ada yang hidup karena masa lalu. Ada juga orang yang hari ini hidup ributin masa depan, tapi gak ada yang hidup untuk saat ini. Sadar gak kalau adik-adik itu yang mungkin kena trauma, yang pernah mengalami masa-masa lalu yang tidak menyenangkan, bikin kita hari ini susah untuk hidup tenang. Berarti kan kalau ditanya kamu hidup kapan, kemarin apa sekarang? Kemarin. Karena masa lalumu yang kemarin itu masih mengganggumu sampai hari ini.
Kalau masa lalu yang kemarin masih mempengaruhi kita sampai saat ini, berarti kamu tidak hidup sekarang, tapi kamu masih hidup kemarin. Ada lagi orang hidupnya ketakutan. Nih golongan overthinking. Banyak nggak anak-anak overthinking? Banyak. Ada kira-kira di sini orang yang overthinking itu? Ada. Alhamdulillah, saya senang sama jamaah saya kalau jujur-jujur. Alhamdulillah ala kulli hal. Taib. Kenapa ada orang overthinking? Karena orang banyak mikirin besok. Atau mikirin sesuatu yang terjadi padahal belum terjadi. Contoh, ada orang hari ini pakai kostum. Kostumnya ternyata warnanya beda sendiri. Salah tingkah nggak? Biasanya. Misalnya Ustazah Nabila nulis DC, dress code, hitam ya bajunya, terus ditaruh juga kerudungnya, kerudungnya warna marun misalnya, kan karena Dar Fatma marun tuh, marun, oke. Tahu-tahu di antara semua yang pakai marun, tiba-tiba dia pakai putih sendiri. Pernah nggak kamu di situasi itu? Pernah? Kamu salah kostum. Di tengah-tengah orang yang semuanya selaras, tiba-tiba kamu beda sendiri. Biasanya kalau kamu lagi salah kostum, apa sih perasaan kamu? Malu. Terus apa lagi perasaannya? Salah tingkah. Ada yang pengen pulang. Cepet banget nyerahnya, udah pengen pulang aja. Kenapa pengen cepet-cepet pulang? Kalau saya ngomong yang belakang nanti nggak kedengeran. Oke. Biasanya malu. Kalau udah malu grogi. Kalau udah grogi tuh katanya yang tadinya pengen pulang, katanya dibilang. Pengen pulang aja. Soalnya kenapa? Udah salah kostumnya. Orang kalau udah ngerasain situasi kayak gitu keringetan, sepanjang di area itu gelisah, nunduk aja. Pertanyaan saya, apa sih yang bikin kita segitu khawatirnya? Kalau dipikir-pikir karena malu, coba deh, coba. Apa yang dimaluin? Karena nggak sama. Bayangin malumu itu karena nggak sama. Kamu tahu nggak dampak malu karena nggak sama? Itu mengganggu mentalmu luar biasa. Karena hari ini orang semuanya pengen sama. Ketika semua orang pengen sama, orang gak punya lagi identitas. Ustazah, saya, kenapa kerudung sama baju hitam mulu? Saya pernah digituin sama orang. Kalau ketemu ustazah di luar sama di rumah bajunya sama. Saya nyambut tamu sama saya di luar bajunya sama. Saya main sama anak, sama keluarga, sama siapa bajunya sama, ceritanya gitu. Ustazah nggak punya baju warna lain? Banyak. Tapi warna itu cuman buat saya. Saya yang pakai di balik abaya saya. Gitu. Terus nggak pengen apa ustazah tuh pakai marun, hijau, putih, pertanyaannya gitu. Belum pernah kepengen. Selama saya itu sudah memutuskan pengennya pakai hitam aja. Ingat ya, pengennya pakai hitam aja. Ini belum aja saya kepengen pakai putih, belum. Takutnya nanti kapan-kapan tuh muncul saya pengen pakai putih gitu ya. Nah kalau saya udah pengen pakai putih saya pakai. Nah kenapa? Ada tahu alasannya? Sederhana. Saya nggak mau pribadi saya ditentuin sama orang. Nggak mau. Kamu gak berhak ngatur warna baju saya. Warna baju saya yang berhak ngatur adalah diri saya. Tapi anak-anak sekarang, ini kalau boleh jujur, bayangin.
Sesekali diatur dress code nggak masalah. Dan kalau kamu kebetulan berbeda, emangnya kenapa? Saya diundang kajian sama diundang pernikahan sama bajunya, kagak ada bedanya. Karena ini keputusan saya. Terus kalau kamu siang beda itu sendiri, emangnya kenapa? Pertanyaannya kan sederhana, emangnya kenapa? Kenapa takut berbeda? Orang pikir itu lumrah, malu, gelisah, tapi ternyata ada kekhawatiran yang anak-anak muda hari ini nggak benar-benar pahami, bahwa kekhawatiran itu melepas identitasmu yang sesungguhnya. Berarti kalau ada gejala yang begitu, kamu berarti orang yang hari ini terindikasi tidak punya identitas. Kesatu. Kedua, mungkin nggak ada orang yang pernah mengalami kejadian yang sama, tapi dia nggak keringetan, nggak malu juga, cuek aja, santai banget, bahkan bisa ketawa-ketawa, gue salah kostum. Kok bisa? Kok bisa ada orang sesantai itu? Pertanyaannya. Dan bahkan dia menertawakan sesuatu yang baru saja terjadi, yang menunjukkan bahwa dia berbeda dengan yang lainnya. Anehnya, kan ini gak semua orang. Yang umum orang yang mana tuh? Yang keringetan, yang gerogian, yang gelisah. Maka dari ini kita sama-sama coba lihat, bayangin gak ada orang yang hidup hari ini, adanya cuman orang yang hidup kemarin sama hidup yang mikirin nanti. Sama seperti orang yang beda kostum itu, yang dipikirin nanti kan apa pendapat orang. Orang ngelihat saya aneh, orang nilai saya apa. Aduh, nih lihat, dia bakal ngutuk dirinya sendiri. Bahlul banget sih saya. Bisa-bisanya beda kostum, nggak baca lagi isinya apa, terus dia akan menyalahkan dirinya atas sikap yang dia perbuat, ketakutan demi ketakutan, padahal dia dengan kepanikannya orang nggak ada yang ngeh sama dia. Siapa sih orang yang mau peduli sama orang hari ini? Siapa orang yang mau ngeliatin baju kamu? Siapa orang yang mau peduli warna tudungmu itu siapa? Di tengah, di luar sana ada orang, bayangin kalian pada berjilbab, kalian pada pakai pakaian yang sopan-sopan, tapi kalian pernah ketemu gak ada orang yang gak pakai baju sopan? Mereka segerogi itu ketemu kamu? Mereka sekeringetan itu sama kamu? Karena mereka punya identitas. Sama kayak kamu juga punya identitas. Oleh karena itu kalau bicara tentang berdamai, pertama, bagi siapa yang hari ini pengen damai sama dirinya, belajar menyerah dulu kepada Allah dengan menerima apapun yang hari ini Allah berikan jatahnya untuk dia. Baik itu masa lalumu ataupun ini masa depanmu. Yang masa lalu itu sudah berlalu. Tapi ustazah berbekas minta ampun. Masa lalu yang pernah terjadi itu mengganggu hidup saya sampai hari ini. Karena saya trauma, saya takut, saya gelisah, saya bimbang, tidur gak nyenyak. Tadi Ustazah Nabila udah kasih gambaran. Suka sesek tapi gak tahu kenapa, dan seterusnya. Kata pakar, saya sampaikan, oh ini orang yang sedang trauma. Saya nggak nafikan, tapi pertanyaannya, kamu mau terus-terusan begitu? Kamu mau terus-terusan tidur dengan tidak nyenyaknya? Atau kamu mau memilih berhenti saat ini juga? Saya manusia. Saya paling nggak suka ngasih contoh orang, mendingan contohnya diri saya. Saya punya trauma, punya, namanya manusia. Mau tanya siapa yang ada di sini? Tanya nih MC kita, ente punya trauma nggak? Punya. Ustazah Nabila punya trauma nggak? Punya. Ustazah Amira punya trauma nggak?
Kamu juga kalau saya tanya, satu-satu semua punya trauma. Traumanya ada, jelas, clear. Tapi yang jadi pertanyaan, trauma saya masih sakit apa enggak? Yang mengganggu saya ini masih luka apa enggak? Ini bisa saya jawab di sini. Bisa saya jawab. Bu, adik, kalau ada orang ngomong, kamu suka sakit hati kan? Kalau omongannya enggak sesuai sama kita. Suka kan? Tiba-tiba ada orang ngomong apa, nyeplosin apa, tahu-tahu kok ada sakit di dada nih. Hati kita jadi sakit sama ucapan dia. Pertanyaan saya, ucapan sama ini apa kaitannya? Bingung. Ucapan sama ini apa kaitannya? Bingung deh. Orang kalau dipukul tangannya, anak muda, lihat kamu punya diri ya. Tanganmu dipukul, sakit apa enggak? Dipukul sakit. Dicubit sakit. Ada rasanya? Berarti kamu hidup. Karena mayit kalau dipukul, dia udah nggak bisa jawab. Udah nggak tahu lagi rasa sakit. Kamu coba pukul tangannya. Sakit nggak? Sakit. Cubit. Sakit nggak? Berarti kamu hidup. Mentalmu masih baik-baik aja. Karena kalau udah mental kamu begitu bermasalahnya, ente dipukul, dicubit, kamu gak berasa apa-apa. Ini mati rasa. Ini orang beneran sakit mental. Jadi jangan cepet-cepet nyimpulin saya kena mental. Hei anak muda, hei anak muda, dikit-dikit kena mental nih aneh. Dikit-dikit kena mental nih gue. Cepet banget nyimpulin dirinya kena mental. Heran. Kalau kamu beneran kena mental, nih kamu dicubit kamu gak berasa, kamu dipukul kamu gak berasa, kamu setengah sakit jiwa. Itu beneran kena mental. Kalau bicara hari ini. Oke, jadi saya pengen nyadarin dulu, saya punya trauma. Kenapa ada kata-kata yang nyinggung kita? Kenapa ada kata-kata yang nyakitin kita? Karena yang masalah bukan kata-katanya. Masalahnya udah ada dari awal, yaitu hati kita. Kata-kata itu cuman tombol. Ketika itu berucap, itu keluar, tombolnya kepencet. Sakitlah nih hati. Seperti kamu punya tangan hari ini luka. Ini luka nih, kalau didiemin, diem aja. Tapi coba senggol dikit. Sakit kan? Lagi kasih sesuatu dari eksternal. Apaan? Ucapan kita. Nih hati kita sakit. Orang ngomong, kamu kok kelihatan cupu ya? Sakit hati. Kamu kok kayaknya bodoh banget sih? Sakit hati. Kamu kok kayaknya, adalah kata-kata yang bikin perasaan kamu punya baju hari ini jelek deh. Sakit hati. Kata-katanya yang nyakitin atau hatimu yang udah sakit? Hah? Dek, kamu udah sakit dari kemarin. Hari ini ada kata-kata, kata-kata itu nyakitin kamu? Enggak, kata-kata itu cuman mencet tombol. Itu yang disebut sama orang sekarang trigger. Kamu ke-trigger, tubuhmu terlalu cerdas. Allah katakan di dalam surat apa? Ketika Allah ingetin sama kita akan datang satu waktu di mana mulut dibungkam, anggota tubuh yang berbicara. Kita baca surat Yasin. Di dalam surat Yasin Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa Allah bisa minta badan, tangan, kaki bersaksi dan berbicara? Karena semuanya merekam. Tanganmu merekam perbuatanmu, kakimu merekam langkahmu, anggota tubuhmu merekam semua aktivitasmu, adik-adik. Oleh karena itu, ini kesimpen rapi
Gak usah nunggu waktu Allah suruh mulut diem, dia udah nyimpen filenya sendiri. Ini udah simpen. Jadi besok kalau kamu jatuh, rasa sakitnya tuh kayak sama. Padahal kan baru jatuhnya, tapi kok berasanya aduh sama. Saya pernah jatuh dari kuda. Ketika saya berobat ke dokter, saya bilang, dokter, tulang saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kenapa bisa sakit? Jawaban dokter, badanmu trauma. Jadi saya nggak kenapa-napa, tubuhmu lagi trauma doang. Entar dia hilang sendiri. Oh begitu, saya bilang. Jadi begitu. Saya pahamnya apa? Oh badan saya lagi trauma. Karena dia lagi ingat-ingat si sakitnya. Rasa sakitnya lagi terus diingat sama dia. Nih lagi ngerekam. Kamu punya masa lalu sakit. Orang tuamu nyakitin kamu mungkin. Temanmu nyinggung kamu mungkin. Saudaramu nyinggung kamu mungkin. Apapun yang pernah terjadi sama kamu mungkin kemarin, cukup ingat. Kalau masih sakit berarti kamu punya tubuh masih trauma sama sakit itu. Terus solusinya gimana Ustazah kalau masih trauma? Saya pernah disakitin orang? Pernah. Bagaimana waktu itu? Waduh, waktu saya ingat nih masih kecil nih, waktu umur saya masih belasan tahun. Ketika saya ingat orang yang nyakitin saya ngomong nih pakai mulut saya. Sampai kiamat gak bakal aneh maafin. Aneh inget tuh. Sampai kiamat gak bakal aneh maafin. Di akhirat orang pertama aneh tuntut dia. Pokoknya kan ceritanya lagi ngamuk, lagi menggebu-gebu nih ceritanya. Sampai akhirat aneh bakal tuntut dia. Di hari kiamat dia yang pertama aneh bakal tuntut di hadapan Allah. Pokoknya menggebu-gebu. Gak sudi mau ketemu, gak sudi nyebut namanya, gak sudi. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu rasa sakit yang ditinggalin begitu dalam. Baik, saya kira sampai mati nih bakal saya bawa. Saya kira. Tapi ada satu momen ketika orang yang saya sayangi berbicara tentang orang yang saya gak suka ini. Orang yang saya sayang ngomong gini, saya tuh kesian sama dia tuh begini. Biasanya kita kesel apa kagak? Orang yang kita sayang lagi ngesianin orang yang kita gak demen, kesel apa enggak? Kesel. Tapi bisa-bisanya kali itu saya gak begitu. Saya malah fokus sama yang saya sayang. Oh, ente kesian sama dia, ente sayang sama dia, ente mikirin dia. Semenjak saat itu berubah persepsi saya. Saya lagi gak mikir sakit saya, karena sakit saya diganti sama cinta saya. Gimana nih caranya? Aneh gak demen sama dia, tapi masalah yang aneh sayang demen lagi sama dia. Yang aneh sayang gak tega lagi sama dia. Gimana ya caranya? Akhirnya aneh mutusin apa? Berbuat baik untuk yang kita gak suka demi nyenengin hati orang yang kita suka. Saya manusia biasa awalnya. Ini belum ke Allah nih, jangan ketinggian dulu. Belum ke Allah nih masih mah. Saya baik sama dia gara-gara saya pengen nyenengin orang yang saya sayang. Sederhana. Ustazah pura-pura dong. Mungkin waktu itu masih pura-pura. Saya pura-pura baik sama orang yang saya gak suka, sama orang yang pernah nyakitin saya. Ternyata jadi pura-pura baik itu lama-lama bener-bener nganterin kita jadi orang baik. Kenapa? Karena emang kalau dipikir-pikir, bener kata ilmuwan sekarang, badan kita tuh gak bisa bedain mana baik mana buruk. Dia cuman tahu rasa, tapi dia gak tahu yang bener yang salah yang mana. Jadi ketika kita maksa baik, maksa senyum, maksa nyalamin, maksa negor, ternyata
badan kita nerima dia. Hai bagi yang pernah trauma di masa lalu, kamu mungkin kalau bicara terima, kamu udah nerima hari kemarinmu. Tapi ternyata kamu belum pulih karena kamu belum betul-betul memaksa diri untuk pulih. Di mana-mana orang mau sembuh itu sakit. Pernah lihat orang patah tulang? Ada orang patah tulang, tulangnya nggak diapa-apain, nggak diurut, nggak dibawa ke dokter, terus tiba-tiba lempeng lagi. Nggak ada. Orang patah tulang mesti diapain? Diurut atau dilurusin tulangnya. Pertanyaan saya, sakit nggak waktu dilurusin? Waktu mau diobatin di dokter, sakit nggak rasanya? Bahkan mungkin boleh jadi lebih sakit dari rasa sakit aslinya. Adik-adik, bagi kamu yang pengen sembuh, sembuh itu sakit. Sembuh itu pahit. Nggak bisa kamu mau nyaman, mau enak terus sembuh. Kamu mimpi. Orang hari ini pengen damai sama diri, pengen damai sama masa lalu, yuk sakit. Tapi sakit untuk sembuh. Berani sakit untuk sembuh. Maka ada istilah gini, the hurting it's also the healing. Kamu kan anak muda, coba, the hurting is also the healing. Ngerti bahasanya? Ngerti. Ibu-ibu mau ngerti juga? Ada istilah the hurting is also the healing. Katanya rasa sakitmu itu juga bagian dari pemulihanmu. Orang pengen pulih, yuk sama-sama, jangan cari aman, jangan cari enak. Orang hari ini gak pengen ngerasain keringetan, gak pengen ngerasain deg-degan, gak pengen ngerasain gerogian. Emang kenapa? Kamu pengen jadi anak berhasil, tapi kamu gak mau ngerasain deg-degan, itu kamu lagi mimpi. Kamu pengen jadi anak-anak tumbuh, cemerlang, dan lain sebagainya, tapi kamu gak mau susah-susah, kamu mimpi. Saya nggak tiba-tiba kan bisa ceramah di sini. Dulu waktu saya muda, pertama-tama lagi belajar ceramah, kamu tahu nggak saya ada di mana? Saya ada di kamar mandi ngumpet. Setiap ada panggilan Aisyah, Farid, Kilmah, lari ke kamar mandi. Anak sakit perut, sakit perut, sakit perut. Ya, jadi Ustaz ada demam panggung banget. Tuh, sampai banget tuh saya bilang. Bukan banget lagi, banget demam panggungnya. Aisyah, Farid, Kilmah kabur. Bolehnya saya dapat Kilmah subuh mulu. Dari baca wirid pertengahan saya udah lari ke kamar mandi. Pokoknya nih hari jadwal aneh ke kamar mandi. Orang-orang udah isyraq, udah keluar, aneh baru keluar kamar mandi. Tadinya saya begitu. Sampai kapan? Sampai pulang. Di sana saya selalu dalam kepanikan. Di sana saya selalu dalam ketakutan. Tapi saya di balik takut gak pernah mau ceramah nyontek pakai kertas. Jadi saya bilang, untungnya saya orangnya gak pengen niru orang. Untungnya gitu doh. Jadi saya pengen jadi diri saya sendiri. Kalau saya harus ceramah, saya gak mau pakai contekan. Sampai sekarang kalau mau ceramah nggak bisa pakai contekan. Kadang-kadang saya udah taruh contekan di mana, ini di mana, ujung-ujungnya yang keluar beda lagi. Nggak pernah bisa pokoknya. Satu waktu lagi keringetan, mau ceramah, lagi deg-degan, ada orang di samping saya. Ente deg-degan? Iya. Panik? Iya. Normal kali. Kan mau manggung.
Selevel penyanyi berkelas pun mau manggung pasti deg-degan. Oh, itu terngiang-ngiang di kuping saya. Oh, berarti kalau deg-degan normal ya nggak normal ya nggak deg-degan. Oh gitu, iya. Yang normal itu yang deg-degan, yang normal itu yang mikir, yang normal itu yang khawatir. Berarti aneh normal, alhamdulillah. Mulai dari situ saya merasa tindakan saya awalnya keringetan, gelisah, tapi mau saya lawan, itu bagian dari prosesnya. Adik-adik, pengen damai. Damai itu bukan enak. Damai itu memilih. Walau sesaat kita terlihat kalah, tetapi sejatinya gak ada orang yang benar-benar kalah. Karena hidup tidak ditentukan oleh siapa yang menentukan yang menang dan yang kalah. Kita itu bisa jadi orang menang kalau kita di akhirat masuk surga. Dan kita akan jadi orang yang paling kalah kalau kita masuk neraka. Selagi belum sampai di ujung pintu surga atau neraka, jangan cepat-cepat nyimpulin dirimu yang kalah atau yang menang. Apalagi sampai orang yang menyimpulkan kalah adalah ini, menang adalah ini. Seperti orang hari ini yang memberi label orang cantik itu kulitnya putih. Berarti kalau nggak putih, jelek berarti. Nggak cantik berarti. Begitu juga orang cantik itu tubuhnya langsing. Berarti kalau model kayak saya begini yang tubuhnya begini nggak cantik gitu. Nggak bagus gitu. Coba dipikirin. Pertanyaan, siapa yang nge-labelin cantik itu tubuhnya langsing? Siapa yang kasih label cantik itu kulitnya putih? Iklan skincare. Karena iklan skincare, kalau ngiklanin skincare-nya masuk siapa? Modelnya putih, langsing. Sehingga orang yang nonton bilang, oh cantik tuh begitu ya. Cantik tuh begitu ya. Padahal dalam agama kita tidak pernah ada yang mendefinisikan cantik melebihi karakter kita. Hidungmu itu tidak menentukan cantikmu. Matamu tidak menentukan cantikmu. Bibirmu tidak menentukan cantikmu. Rambutmu tidak menentukan cantikmu. Kapan semua itu menjadi ditentukan? Ketika karaktermu seperti siapa kamu ikuti. Kamu teladanin siapa? Kalau anak sekarang karakternya teladannya adalah artis Korea, gitu ya, misalnya artis Korea, ya sederhana, sekadar itu juga nilaimu. Kalau ada hari ini anak teladannya adalah sosok seleb, baik itu selebgram, TikToker, siapapun itu, kamu teladanmu mereka, panutanmu dia, sukses katamu adalah sukses mereka. Kamu lihat kaya itu kaya mereka, kamu lihat level keberhasilan mereka, karaktermu senilai itu, berarti kamu tidaklah beda dengan mereka. Tapi ketika orang meletakkan karakter dia seperti siapa, kita punya wanita-wanita hebat loh adik-adik. Mau kamu sampai hari ini masih suka nonton drama Korea, atau kamu suka nonton apapun itu di dalam ponselmu atau di dalam televisimu, gitu ya, apapun yang kamu tonton, tapi kamu harus ingat teladanmu itu satu. Pertama, Sayyidah Fatimah. Maka kalau kamu mau punya tolak ukurnya harus ngambil tolak ukur Sayyidah Fatimah. Tolak ukur rasa malu, tolak ukur keberhasilan, tolak ukur menjadi wanita soleha, tolak ukur menjadi istri, tolak ukur menjadi anak, itu ambil Sayyidah Fatimah. Karena dia wanita yang melingkupi semuanya. Ibu iya, anak bagi Nabi di hadapan Nabi iya, kemudian saudari bagi saudara-saudara iya. Siapa lagi? Sayyidah Fatimah. Ternyata Sayyidah Fatimah panutan dari segala sisinya. Kamu pengen damai sama dirimu,
Jangan pernah salah menentukan siapa teladan karaktermu. Mungkin kamu lagi belajar meletakkan pakaian seperti cara berpakaiannya Sayyidah Fatimah. Kamu juga lagi belajar pelan-pelan menambahkan amalan-amalan seperti amalannya seorang Sayyidah Fatimah. Anggaplah seperti itu. Tapi jangan kamu kira ketika Ustazah Nabila atau ustazah-ustazah lainnya lagi nyampein, ayo teladani Sayyidah Fatimah, kamu kira itu gak punya dampak? Punya. Kamu tahu gak? Banyak orang hari ini pusing dikit pengen kelar. Kelar apanya Ustazah? Kurang lebih hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara punya teladan, punya tontonan yang mengarahkan dia kalau pusing habisin aja hidupnya. Lihat tuh bahayanya kalau nggak punya teladan. Lihat tuh bahayanya kalau kamu itu hidup di bawah alam sadar tontonan. Di alam bawah sadar maraknya dunia luar. Kamu ada di situ, kamu nonton, oh orang pusing sedikit, loncat aja dari kali. Kelar kan urusannya? Iya kalau mati. Pertanyaannya, iya kalau mati. Oh rata-rata Ustazah pasti mati. Iya, dikira kalau udah mati kelar. Emang gak ada hari setelahnya? Emang lupa kalau di alam kubur ada mungkar nakir? Emang lupa ada hari bangkitan? Jangan cepet-cepet nyimpulin, hei anak muda. Ingat ya pesan Allah, ingat baik-baik. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Gak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali kan udah diatur sama Allah. Traumamu kemarin diatur sama Allah. Ustazah saya pengen sembuh. Yuk sembuh. Sembuh itu ada sakitnya. Fasenya hadapi sakitnya. Kemudian obati dengan cara sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dirimu. Hari ini orang traumanya kan beda-beda ya. Caranya deketin diri sama kebaikan, deketin diri sama ilmu. Pertama, belajar maafkan dirimu dan orang yang menyakitimu. Saya kan bilang tadi, saya awalnya pura-pura baik. Awalnya pura-pura perhatian, awalnya pura-pura sopan. Ternyata tubuh kita gak tahu sejatinya orang baik orang buruk. Tubuh kita cuma tahu ketika kita berbuat baik maka dia akan condong menjadi baik. Persis kayak yang Nabi katakan, siapa yang pengen saling mencinta cukup mengawali sapaan salam kepada mereka. Karena badan kita gak pinter, dia gak bakal ngedetek, dia kan orang yang pernah nyakitin kamu, badanmu gak bakal ngingetin itu. Badan kamu cuman tahu sakit, tapi dia gak tahu pelaku yang nyakitin. Jadi ketika kita melawan diri kita nih, berhadapan dengan orang yang nyakitin, kita senyum, kita sapa dia, kita berbuat baik sama dia. Seperti yang Nabi contohin ketika Nabi dijahatin sama siapa? Pamannya. Kita pernah gak dijahatin sama keluarga sendiri? Pernah. Keluarga sendiri nyakitin kita? Pernah. Tapi kalau udah disakitin kita biasanya ngapain? Menjauh, narik diri, gak mau lagi ketemu, gak mau lagi berurusan, gak mau lagi menyapa. Padahal obatnya ada di cara kamu kembali menyapanya. Obatnya ada pada saat kamu melawan diri untuk sembuh berhadapan dengan sakitnya. Saya pernah kena saraf kejepit persis 3 hari mau haji. Bayangin, mau haji gak bisa gerak. Pas di leher kenanya. Ya Allah gimana nih, gerak begini sakit, begitu sakit. Ada orang bilang mesti dibawa ke tukang saraf kejepit.
Diapain? Diurut, ditotok. Aduh ini aja gerak gak bisa. Saya bilang aduh gak berani deh, gak berani. Dipaksa secara mau haji 3 hari lagi. Hari kedua sebelum berangkat haji tuh 2 hari sebelum berangkat saya dibawa ke tempat totok. Waktu ditotok saya ngomong sama yang notok, tolong jangan sakit-sakit. Ini sakit banget. Lagi-lagi dia ngajarin saya. Dia bilang gini, takut amat sama rasa sakitnya. Kamu sama sakit betah banget. Udah sakit berapa lama? 24 jam. Kok kuat nahan 24 jam? Masa cuman sebentaran saya mau kerjain aja, gak lebih dari sekian menit, kamu gak berkenan. Banyak orang gak mau sembuh karena berhadapan sekian menit, tapi rela bertahan rasa sakit dalam waktu berkepanjangan, namun dia gak sadar. Tuh luka-luka masa lalu disimpan, dibawa ke sono kemari, sakit, orang ngomong sedikit sakit, orang negor dikit sakit, orang begini dikit sakit, terus kapan sembuhnya? Aduh gak berani, soalnya bakal diurut, soalnya bakal digini. Sakitnya sebentar, diurutnya cuman sekian menit, tapi setelah ini kamu jalani hidup sehat. Mau pilih yang mana? Ngerasain sakit banget tapi sesaat, apa terus-terusan sakit setiap saat? Jawaban saya, mau sakit sesaat. Kalau gitu sabar. Udah saya gak bisa ngomong. Bener, sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Haji itu keluhan sampai hari ini gak lagi datang. Saya gak pernah lagi ngalamin yang begitu-begitu. Oh iya bener juga, ngapain saya mau pertahanin rasa sakit, akhirnya jalan ke sono kemari dengan leher yang kesakitan, sementara di situ ada yang mau ngobatin sesaat. Lalu setelah itu dia rasa, oh habis gitu kamu udah gak sakit lagi. Bener, saya ngomong sama hati saya, Sanu, Aisyah, ente mau sakit berapa lama? Kamu mau sakit berapa lama? Siapa tuh yang nyakitin kamu? Fulana, fulana, fulan, siapapun dia, orang yang pernah hadir di masa lalumu kemarin, kamu gak boleh bawa-bawa dia sampai hari ini, karena itu ngeganggu kualitas hidupmu sekarang. Saya gak ngomongin yang hidup besok ya, karena kan ngomongnya damai sama diri dulu. Kalau ngomongin yang besok urusannya overthinking, case-nya beda lagi. Tapi saya ngomongin yang kemarin sampai hari ini. Ada satu kisah. Seseorang lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan dia dengar suara macan mengaum. Kalau kamu yang dengar itu, kamu ngapain? Lari. Macannya udah mau ngaum, lari, lari. Oke. Ini orang lari, suara macan makin dekat, makin kenceng lari. Dia bilang kayaknya lari nggak bisa, saya harus ngumpet. Bahasanya gitu, saya harus ngumpet. Kenapa? Karena kalau terus-terusan lari, saya akan ketangkep sama si macan. Ngumpetnya di lereng gunung. Ngumpet, tahu-tahu di tengah-tengah dia lagi berusaha ngumpet, keplesetlah dia. Begantungan dengan pohon. Begantungan dengan pohon, ketahuan sama si macan. Bayangin, macan ngedeketin dari ujung. Kamu bayangin, kamu yang si begelantungan itu, macan di atas kamu. Oke? Kira-kira, sekarang saya mau tanya sama adik-adik semua, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi tersebut? Kalau itu kamu yang lagi begelantungan, apa yang kamu lakuin di situasi? Ceritanya saya sudahi sampai sini. Selanjutnya, kamu boleh ngarang ceritanya sendiri-sendiri. Bingung nggak? Bingung? Kenapa bingung? Kan ini cuma karangan cerita.
cuma karangan cerita. Saya cuma ceritain intermezzo, ketemulah si yang dikejar sama si macan. Yang dikejar begelantungan, kalau dia lepasin tangannya, bawahnya jurang. Mau manjat, depannya macan. Kira-kira kelanjutan filmnya apa? Saya serahkan kepada Anda penonton semua. Seperti apa tuh kira-kira? Ada nggak yang bisa ngarang cerita lanjutannya sama saya? Apa? Mimpi. Beneran ini kok mimpi? Oke, itu mimpi kata dia. Lanjutan ceritanya ternyata mimpi. Taib, mimpi. Siapa lagi lanjutan ceritanya? Ada lagi yang bisa ngelanjutin ceritanya? Ada nggak? Ada nggak yang bisa lanjutin ceritanya? Ini ngarang loh, ngarang. Oh, berarti kamu pura-pura pingsan. Gimana pura-pura pingsan tuh? Pura-pura pingsan sambil gelantungan kan nggak masuk di akal. Gimana tuh ceritanya pura-pura pingsan? Coba ada nggak yang bisa ngarang? Siapa? Ceritanya dijatuhkan dirinya ke jurang. Lalu dia mati nggak? Hah? Mati nggak kira-kira? Yang ngomong siapa sih? Apa jawabannya? Oke. Wah, itu ceritanya. Oke, itu dasar cerita dari dia. Jatuh ke bawah, tahu-tahu dianya datang tim penyelamat, dia diselamatkan, macannya kabur, usai ceritanya. Oke, ada lagi yang mau ngarang ceritanya? Oh, nyerahin dirinya sama macan, berarti kelar. Dimakan sama macan, beres, sudah selesai. Berarti dia hadiahin dirinya sama macan. Oke, yang satu. Siapa lagi yang mau ngelarin ceritanya? Ada lagi nggak? Coba bayangin aja, itu kamu. Bayangin aja itu kamu. Si kamu yang gelantungan itu, atau boleh bayangin orang lain juga nggak apa-apa. Siapa yang bisa kelarin ceritanya lagi? Yang ngelarin tadi kasih hadiah ya? Siap Ustaz. Siapa lagi? Nih juga kasih hadiah. Yang penting jangan yang tiba-tiba pura-pura pingsan. Saya bingung juga saya pura-pura pingsan. Siapa lagi coba? Ada nggak yang bisa kira-kira ngarang ceritanya? Bayangin, untuk sebuah karangan cerita pun kamu bingung ya. Padahal saya udah serahin loh akhir ceritanya sama kamu, tapi kamu bingung. Taib. Hidup kita nggak bisa kita atur, nggak dikejar macan. Karena macan itu datang nggak dipanggil sama kita, dia sudah menjadi ketetapan. Ada sesuatu hal yang mengintai, buruk, mengancam, mungkin juga membahayakan kita datang dalam hidup. Kamu si orang itu, si malakama, berhadapan dengan macan, lewat. Loncat, habis. Tapi ceritanya putus sampai di situ. Kenapa? Karena kamu nggak tahu besok. Kamu nggak tahu semenit lagi. Kamu nggak tahu sedetik lagi. Kalau saya, Ustazah lanjutin ceritanya, bisa aja kan macannya berubah pikiran. Macannya berbalik, pulang, nggak jadi ngejar dia. Lalu dia bisa kembali menaiki pohonnya, lalu dia selamat. Bisa? Bisa. Bisa juga seperti yang tadi, dia kemudian menjatuhkan dirinya karena dia anggap di bawahnya adalah sungai. Dia rasa ketika dia lompat, dia masih bisa berpeluang untuk selamat. Lalu ditambahin tuh ceritanya, datang bala bantuan, selamatlah dia. Taib. Itu hidupmu. Allah minta kamu berpikir yang baik-baik pada masa mendatangmu, yaitu masa depanmu. Kenapa kamu mikir hal buruk yang terjadi? Udah deh, saya mati deh nih abis gini.
Saya kelar deh nih habis gini. Terus coba bayangin ketika momen seperti itu terjadi, orang mengutuk si macan gak kelar-kelar. Kenapa sih pakai ada macan? Aduh, coba tadi aneh gak lewat jalan yang itu, coba aneh tadi jalan yang ono. Dan seterusnya. Pertanyaannya, apa itu merubah keadaannya? Tidak. Lalu dia mikir, mau lompat, mikir mati. Kalau dia terus lanjutin, boleh jadi dia pun dimakan sama si macan, terus dan lain sebagainya. Tapi ada orang lain, mereka justru di tengah-tengah lagi bergantungan, dia nemu ada buah dari pohon itu yang tumbuh di tengah-tengah macan nungguin dia naik. Antara dia mau jatuh ke bawah, dia justru memilih metik buah lalu memakannya. Macan diliatin, jurang dipandangin, tapi dia senyum sambil makan buahnya. Kira-kira orang itu yang mana? Macan di depan, jurang di bawah. Bisa-bisanya dengan lagi genting dan sulitnya, dia masih menikmati buahnya. Siapa itu? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Buku saya, tanda tangan saya. Langsung saya kasih dari tangan saya. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Coba. Siapakah dia? Kenapa saya ngajak adik-adik berpikir? Karena jujur, karena tontonan TikTok atau Instagrammu, otak kalian hari ini sudah tidak lagi cerdik. Kamu bahkan pertanyaan sederhana begini kamu gak bisa jawab. Kamu mesti kurangin scroll HP-mu ya. Karena sinyalnya lagi disconnect, kurang connect. Lanjutin cerita ngarang kamu gak bisa. Itu menandakan otakmu betul-betul gak bisa mikir dengan baik. Sekarang saya kasih cerita sempurna, tapi saya menghadirkan satu contoh orang di tengah kegentingan mendatangi dia, di tengah kebingungan yang mungkin dihadapi olehnya, tapi dia masih bisa menikmati buahnya. Siapa coba? Hah? Nggak ada yang jawab, aneh yang jawab dah. Satu, ada yang bisa jawab? Oh tuh, ada yang angkat tangan. Fadhali. Sudah berdamai dengan keadaannya, tapi kurang tepat. Berdamai dengan keadaan oke, tapi kurang tepat. Coba, barangkali ada yang lebih bisa mewakili jawaban itu agar jawaban itu difahami. Orang yang berdamai dengan diri sendiri pada saat ini, tanpa memikirkan yang kemarin dan yang akan datang. Sebetulnya udah mengarah tuh, kurang disempurnain aja. Jawabannya singkat sebetulnya. Tawakal. Mana? Angkat tangan yang itu, iya silakan. Bentar. Kamu di posisi itu? Jangan panik, oke? Pada bingung ya, kayak lanjutin, gali, nggak apa-apa. Jangan panik, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang hakimin, bebas. Betul, ngomong. Malah nangis dia. Mana nangis. Sebelah kiri itu ya yang belakang. Malik. Apa sih? That's what jawab. That's question. Oke. Itu dia the answer. Itu dia jawabannya. Orang yang hidup saat ini. Kamu gak perlu mikirin si macan ya. Dan kamu juga gak perlu khawatirin si jurang. Kamu cuman cukup lihat apa yang ada di hadapanmu sekarang. Kalau kamu bicara damai, damai itu gak mikirin kemarin dan gak ngomongin besok. Damai itu adalah
hidup saat ini, sekarang ini, persis detik ini hidupmu, ini kesempatanmu. Jangan rusak karena urusan kemarin, si macan yang terus mendatangimu, mengaum kepadamu, abaikan dia, jangan berfokus padanya. Jurang seolah yang menantimu, bahkan mengancam nyawamu dan seterusnya. Kamu tidak berhak menentukan lanjutan ceritamu, karena lanjutan ceritamu ada di lembaran yang Allah tulis untukmu. Tapi kesempatan yang kamu punya saat ini. Maka orang yang bijak itu, dia yang sedang berhadapan dengan kemarin, ketakutan-ketakutan kemarin, tapi dia memilih mengabaikan semua ketakutan itu. Dia tidak juga takut tentang besok, tentang nanti, bahkan 10 menit setelah ini, 5 menit setelah ini, 1 menit setelah ini, dia hanya cukup menikmati apa yang Allah beri detik ini. Ini kesempatan sekarang, tepat saat ini juga. Jangan rusak karena kamu yang terus menangisi hari kemarin. Jangan rusak karena kamu yang terus merasa tersakiti oleh ulah-ulah orang-orang yang kemarin. Jangan juga terus ketakutan dengan memikirkan ke depannya bagaimana keadaanmu, seperti apa jodohmu, bagaimana pekerjaanmu, seperti apa nantinya rezekimu. Untuk apa memikirkan semua itu? Karena semua itu sudah Allah catat untuk kita dengan sempurnanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak ada sesuatu yang menimpa kami, kita, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Itu sudah Allah katakan. Ngomong sama hatimu, semua udah dicatat Allah. Sakitmu kemarin sudah dicatat Allah. Kadang kamu gak akan ketemu kebaikan, hikmah dari rasa sakitmu kemarin, kecuali setelah bertahun-tahun berlalu. Saya ketika melawan orang yang paling saya gak suka, saya gak tahu hikmahnya kenapa Allah bikin saya kemarin berseteru dengan dia. Kapan saya akhirnya tahu? Setelah bertahun-tahun saya baru menemukan alasan kenapa kemarin Allah buat dia menyakiti hatiku. Kamu jangan bertanya sekarang, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Karena Allah gak mau jawab sekarang mungkin, tapi suatu saat Allah pasti akan beri jawabannya kepadamu. Tapi yang pasti tugasmu bukan menanti jawaban Allah. Tugasmu adalah berusaha membuat dirimu berjalan di jalan yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, Nabi enggak ngajarin kita benci orang. Nabi enggak ngajarin kita dendam sama orang. Tapi justru Nabi minta kita maafin orang. Maafin orang, maafin orang. Dan hari ini orang bilang memaafkan orang itu susah. Lagi-lagi jangan kena branding mereka. Jangan kena iklannya orang yang mengiklankan sabar itu susah. Jangan kena iklannya orang yang bilang memaafkan itu susah. Karena ketika kamu mau, kamu pasti bisa. Sesimpel itu. Kamu mau, kamu pasti bisa. Berapa lama Ustazah sampai betul-betul kita memaafkan? Allah yang akan menentukan berapa lama kamu benar-benar telah memaafkan. Tapi yang pasti awalnya Rasulullah minta kita menahan amarah, berarti kita suruh tahan diri kita, emosi kita. Kemudian memulai diri menyapa, walau orang gak menyapa kita. Apalagi dia tuh spesialnya, orang yang paling nyakitin kita. Dia pasti gak mau negor kita, biarin kita yang tegur dia. Ustazah, gak sudi, kamu mau sehat, mau pulih dari sakitmu, atau tetap terus merasakan sakit. Bahkan sampai akhir hayatmu, naudzubillah min dzalik.
Dan di situ ruginya apa Ustazah? Ruginya nggak kelar sampai di sini, berarti nggak kelar di sana. Tapi kalau kelar di sini berarti kelar di sana. Kalau kamu mau simpen bencimu sampai nanti, sampai mati, berarti kamu siap berhadapan dengan sidang Allah di akhirat nanti. Kalau saya milihnya, enggak deh, mending kelar di sini daripada berurusan di sana nanti. Kita jangan pede-pede, dia kan yang nyakitin kita, berarti kan kita yang nuntut dia. Masalahnya siapa yang menjaminmu kamu enggak dituntut orang? Jadi jangan pede-pede deh mau nuntut orang. Emang kita udah yakin banget enggak ada orang nuntut kita? Kalau saya milih, ogah banget main tuntut-tuntutan di akhirat. Saya aja nggak tahu orang yang bisa aja nuntut saya besok siapa. Jadi saya mengawali sebelum orang menuntut, saya memilih nggak mau nuntut siapapun dari sini, bahkan sampai di akhirat nanti. Maka diantara salah satu tambahan yang ingin saya tambahkan kepada semua adik-adik, memaafkan adalah proses, berdamai pun adalah proses. Ketika hari ini kita ingin belajar memaafkan, maka mengawalilah kata maaf itu selain kita memaafkan diri sendiri, menerima ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa yang pernah terjadi di masa lalu, ingat ya, yang pernah terjadi di masa lalu, bedain rasa bersalah dengan penyesalan. Rasa bersalah dengan penyesalan. Rasa bersalah untuk suatu perbuatan itu mengantarkanmu dalam proses perbaikan. Orang kalau merasa bersalah nih, pernah berdosa, dia akan bertobat. Maka rasa bersalah itu benar. Tapi orang yang menyesal itu terus-terusan mengutuk. Menyesal. Kenapa ya kemarin aku begini? Kenapa ya aku bodoh banget kemarin begitu? Kenapa ya? Pertanyaannya, buat apa menyesal? Al-Imam Al-Haddad ngingetin kita, gaul law walam wa kaif gaulu dhil hamag ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Dah, besok ya, andai aku, coba aku nggak begini. Itu kalimat law walam, kok bisa aku begitu? Itu ucapan orang dungu, orang yang hakikatnya menjadi orang yang hanya menyesali, gak ada gunanya sama sekali. Hari ini banyak orang terjebak bukan pada ruang rasa bersalah, tapi mereka terjebak pada ruang penyesalan. Kalau udah penyesalan dibiarin, penyesalan, nyesel, kenapa, yang muncul apa? Hilangnya kepercayaan diri. Yang muncul mengutuk diri, yang muncul terus-terusan ngata-ngatain diri. Aku kok bodoh ya, aku emang gak pantas ya, aku emang begini ya, aku emang begitu ya. Dampaknya apa? Kamu gak ketemu solusi. Tapi kalau kamu sadari, aku merasa bersalah, kemarin aku berdosa, kemarin aku berbuat khilaf, kemarin aku melakukan hal yang gak benar, bersegeralah untuk bertaubat. Urusannya selesai. Dan untuk hari esok, huwa maulana, dialah Allah penolong kita semua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dah, serahin urusan besok kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah berikan kepada kita hati yang selalu diiringi dengan kedamaian, hati yang diiringi dengan ketenangan, hati juga yang diiringi dengan kebahagiaan, kekhusyuan, dengan sebaik-baiknya kita memahami betul apa arti damai, apa arti tenang, dan apa arti itu bahagia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya doakan semua adik-adik, baik ibu-ibu yang hadir di sini semuanya, pulang dari sini Allah kasih damai hatinya. Tapi saya mau tanya dulu, sepakat apa enggak kita hari ini kita kibarkan bendera putih? Sepakat apa enggak kita? Kita kibarkan bendera putih. Ya Allah, aku menyerah melawan arus takdirmu ya Allah.
Aku menyerah berhadapan dengan urusan yang menjadi hakmu ya Allah. Aku nggak mau lagi protes tentang kenapa orang ini jahat sama aku, nggak. Aku juga nggak mau lagi protes ya Allah, kenapa hidupku harus begini ya Allah, nggak. Kita sama-sama kasih bendera putih. Saya nyerah ya Allah. Saya pengen damai. Punya tisu? Punya tisu semuanya? Mana kalau nggak tisu kertas kek? Coba angkat semuanya yang putih-putih itu. Oh, goodie bagnya pas putih. Alhamdulillah. Coba angkat-angkat semuanya sama-sama. Ayo. Kenapa saya buat begini? Biar kalian ingat kalau kita sudah pernah mengikrarkan ini di hadapan Allah. Udah, kita sama-sama nyerah ya Allah, nyerah. Saya nggak kepengenan bertikai sama batin saya terus, nggak mau. Enggak, kita nyerah. Ini anak-anak muda. Bendera putih. Putih mulia apa enggak? Bersih apa enggak? Bersih, Masya Allah. Dan dialah yang diberi lambang orang menyerah. Bayangin. Orang menyerah. Jangan menyerah pada hawa nafsumu. Jangan menyerah pada dosamu. Tapi menyerahlah pada apa? Pada garis hidup yang Allah tetapkan untukmu. Pada semua peristiwa hidup yang sudah Allah berikan kepadamu. Ayo kita angkat bareng-bareng sama-sama. Jadi kita ngomong, ya Allah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kuserahkan ketetapanmu untuk hidupku ya Allah.